Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ini adalah contoh timbangan. Nah, timbangan ini kegunaannya adalah untuk mengukur berat benda. Nah, anak-anak, timbangan ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, ini adalah tempat untuk meletakkan benda yang akan ditimbang. Kemudian, bagian ini yang akan menunjukkan berat benda yang kita timbang. Di sini sudah ada jarum. Ini namanya jarum timbangan. Jarum timbangan fungsinya adalah menunjukkan angka atau berat dari benda yang kita timbang. Timbangan itu ada dua macam ya. Ada yang menggunakan satuan gram dan ada juga yang menggunakan satuan kilogram. Nah, kalau timbangan yang Ustazah pakai ini dia menggunakan satuan gram. Ada huruf G di situ. Huruf G pada timbangan ini menunjukkan bahwa timbangan ini adalah timbangan gram. Tapi nanti kalau anak-anak menemukan timbangan yang di sini hurufnya bukan G tapi KG, artinya timbangan itu adalah timbangan kilogram. Gram dan kilogram adalah satuan dari berat benda yang kita timbang. Selain dibedakan karena satuannya tadi kilogram dan gram, timbangan itu juga dibedakan menjadi dua jenis ya, yaitu ada timbangan analog dan ada timbangan digital. Coba anak-anak perhatikan, bedanya apa ya analog dan digital? Ya, kalau timbangan analog dia langsung ada angkanya di sini. Nah, nanti angkanya akan ditunjukkan oleh jarum timbangannya. Sedangkan kalau yang satu ini namanya timbangan digital. Di timbangan digital tidak ada angka yang tertulis seperti ini, tapi angkanya nanti akan muncul ketika kita meletakkan benda yang akan kita timbang di atasnya. Jadi biasanya dinyalakan dulu. Nah, nanti angkanya akan muncul di sini. Angka dari benda yang kita timbang, beratnya akan muncul di sini. Jadi, kalau yang ini namanya timbangan digital, sedangkan kalau ini namanya timbangan analog. Dua-duanya ini fungsinya sama, yaitu untuk mengukur berat benda. Nah, sekarang yuk kita mencoba menimbang benda. Ustazah sudah menyiapkan sesuatu untuk kita timbang nih. Coba lihat. Nah, ini adalah telur. Kita akan mencoba menimbang telur ya. Kita akan meletakkan satu kantong plastik telur ini ke timbangan. Kita letakkan dengan hati-hati. Nah, kemudian lihat jarumnya bergerak. Tadi jarumnya awalnya ada di angka 0. Sekarang sudah bergerak ke angka, angka berapa ini? 600. Artinya berat satu kantong plastik telur ini adalah 600 gram. Mudah kan menggunakan timbangan? Coba nanti anak-anak bisa mencoba menimbang benda-benda yang lain ya. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang satuan gram dan kilogram. Ya, jadi satuan yang kita gunakan untuk mengukur berat benda ada gram dan ada kilogram. Gram kita singkat dengan G. Sedangkan kilogram kita singkat dengan KG. Oke, dari sini paham ya? Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung 1 kilogram
sama dengan 1000 gram. Ya. Jadi 1 kilogram kalau diukur menjadi gram, kita tinggal menambahkan 0,3. Nolnya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya. Jadi nolnya 3 kalau kita mau merubah dari kilogram ke gram. Kalau 1 kilogram sama dengan 1000 gram, berarti kalau 2 kilogram sama dengan berapa? Iya benar, sama dengan 2000 gram. Kita tinggal menambahkan 3 buah 0 di belakangnya. Sama dengan 2000 gram. Oke, nah sekarang kita akan merubah dari gram ke kilogram. Misalkan Ustazah punya 12.000 gram, kita akan merubahnya ke kilogram. Berarti kita harus menghilangkan 3 buah 0. Kita coret nolnya 1, 2, 3. Tinggal angka berapa? Iya benar, tinggal angka 12. Gitu ya. Jadi bedanya kalau dari kilogram ke gram ditambahi 0,3. Tapi kalau dari gram ke kilogram kita menghilangkan 0,3. Nolnya dicoret 3. Gampang kan? Nanti anak-anak bisa coba ya. Oke anak-anak, kita akan mengerjakan soal. Kita coba di halaman 20 ya. Di halaman 20 buku tematik 2F. Kita baca dulu soalnya. Nomor 1. Pak Danu mengemas telur ayam dalam plastik. Ada 48 butir telur. Setiap kemasan plastik berisi 8 butir telur. Berapa jumlah plastik yang dibutuhkan Pak Danu untuk membungkus telur? Oke, anak-anak, ini sebenarnya adalah soal pembagian. Kalau anak-anak temukan ada kata setiap, nah ini berarti dibagi. Oke, jadi tadi ada berapa telur? 48 telur. Kita tulis di sini 48. Kemudian ada kata-kata setiap. Setiap kemasan plastik berisi 8 butir telur. Ada kata-kata setiap, ini artinya dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 8. Oke. Jadinya 48 dibagi 8. Nah, anak-anak waktu itu sudah belajar pembagian ya. Jadi, pembagian itu sama dengan pengurangan yang kita hitung berulang-ulang. 48 dibagi 8 bisa dihitung dengan 48 dikurangi 8. Berapa? Oke, benar, 40. Kemudian 40 dikurangi 8 adalah 32. 32 dikurangi 8 sama dengan 24. 24 dikurangi 8 sama dengan 16. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah selesai, sudah berhenti pengurangannya ya. Kenapa dikurang 8? Karena dibagi sama 8. Jadi harus dikurangi 8 sampai nanti menghasilkan angka 0. Nah, sekarang kita hitung ada berapa dikurangi 8-nya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 yang dikurangi 8. Jadi 8 yang ini nggak usah ya. Yang kita hitung hanya yang 8 yang di belakang saja, yang dikurangkan saja. Jadi ada 6 8-nya. Artinya 48 dibagi 8 sama dengan 6.
Jadi, jumlah plastik yang dibutuhkan Pak Danu untuk membungkus telur adalah 6 plastik. Bisa ya? Sekarang kita akan mengerjakan soal yang nomor 2. Kita baca dulu yuk soalnya. Dalam satu kemasan berisi 8 telur. Berat satu kemasan adalah 500 gram. Berapa berat 2 kemasan telur? Sekarang gimana ya caranya ya? Apakah dibagi, apakah dikali? Iya, jawabannya dikali atau juga bisa ditambahkan. Oke, sekarang kita perhatikan dulu ya soalnya ya. Dalam satu kemasan berisi 8 telur. Jadi ada satu buah kemasan. Isinya 8 telur. Satu kemasannya 500 gram. Yang ditanyakan adalah berat 2 kemasan telur. Jadi ada satu kemasan. Beratnya 500 gram. Kemudian ternyata kemasannya nggak cuma satu, tapi ada 2. Maka kita gambar lagi satu lagi. 500 gram juga. Oke, berarti ada 2 ya yang beratnya 500 gram. Ini juga 500 gram. Ada 2 kemasan yang beratnya 500 gram. Sekarang kita jumlahkan berapa berat kemasannya kalau ada 2. Maka hasilnya adalah 500 gram ditambah 500 gram. Sama dengan, benar sekali, sama dengan 1000 gram. Lanjut ke halaman 21 ya. Di halaman 21 ini, anak-anak akan melihat benda-benda yang ditimbang dengan menggunakan timbangan analog seperti yang tadi Ustazah pakai. Nah, di timbangan ini termasuk timbangan kilogram. Lihat anak, lihat huruf KG di sini. KG ini artinya bahwa ini adalah timbangan kilogram. 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogram. Anak-anak tugasnya adalah mengamati benda yang sedang ditimbang ini beratnya berapa. Nah, coba lihat jarum timbangannya ini menunjuk ke angka 1. Artinya berat benda yang kita timbang adalah 1 kilogram. Seperti itu. Lanjutkan ya untuk yang nomor 2, 3, dan 4. Ke halaman 38. Di halaman 38 ini ada soal yang sama seperti tadi, yaitu mengukur benda dengan timbangan analog. Yuk kita lihat ini termasuk timbangan apa ya? Gram atau kilogram? Oh, ternyata ini timbangan gram. Sama dengan yang Ustazah pakai tadi. Ini adalah buah manggis. Buah manggis ini beratnya berapa? Lihat jarumnya. Iya benar, beratnya 100 gram. Nah, kemudian buah belimbing. Berapa beratnya buah belimbing ini? Iya benar, 200 gram. Nah, setelah itu buah mangga. Berapa beratnya? 500 gram. 500 gram. Oke, sekarang buah pir. Berapa di sini? 400 gram. 400 gram. Oke, setelah kita mengisi masing-masing berat benda, kita baru bisa mengerjakan soal yang ada di halaman 39. Ustazah akan memberikan contoh soal nomor 1 ya. Oke, soal nomor 1 adalah buah manggis. Tadi buah manggis beratnya berapa di sini? Iya benar, 100 gram.
Nah, berarti tinggal kita tulis di sini 100, 100, 100. Nah, ada 3 kan manggisnya. Berarti 100-nya juga ada 3. Sekarang kita jumlahkan ya. 100 ditambah 100 ditambah 100. 300 gram. Oke. Selanjutnya juga sama ya. Untuk buah belimbing, buah mangga, dan buah pir. Sama juga menghitungnya. Anak-anak melihat dulu di sini. Berapa tadi berat yang sudah kita ukur pada halaman 38. Sekarang kita hitung buah belimbingnya. Tadi belimbingnya berapa? 200 gram. Jadi kita tulis di sini 200. Ini juga 200. Ada 2 ya belimbingnya. Nah, sekarang kita jumlahkan nih. 200 ditambah 200. Berapa? 400. Oke. Jadi di sini 300 gram. Yang ini 400 gram. Lebih berat mana? Lebih berat manggis atau belimbingnya? Iya, benar. Manggis lebih ringan dari belimbing karena manggis beratnya hanya 300 gram, sedangkan belimbing beratnya 400 gram. Maka kita tulis di sini lebih ringan dari. Nah, seperti itu ya. Nanti anak-anak bisa melanjutkan di nomor yang selanjutnya. Oke, selamat belajar.